Titik-titik cahaya perlahan turun dari langit, dan keheningan menyelimuti langit dan bumi saat semua orang menatap, tercengang. Keterkejutan dan ketidakpercayaan terpancar di tatapan mereka, karena hasil ini sama sekali tidak terduga. Itulah Pangeran Dunia Bawah. Seorang jagoan dalam rekor naga Phoenix berada di peringkat kedua setelah Fang Yi di generasi muda wilayah utara, dan setiap talenta pasti mengaguminya. Bahkan talenta brilian seperti Liu Yan dan Su Biwei pun merasa takut dan gentar saat berhadapan dengan Pangeran Dunia Bawah. Dalam pertarungan sebelumnya, bahkan jika itu adalah orang-orang seperti Liu Yan atau Su Biwei, apalagi Mu Chen yang hanya seorang penguasa kelas 3, mustahil bagi mereka untuk menangkis pukulan mematikan itu. Namun, kenyataan penuh dengan keajaiban. Semua orang menatap dengan kaget ke arah sosok ramping di langit, dan setelah keheningan yang berlangsung beberapa saat, suasana akhirnya pecah oleh teriakan dan sorak-sorai kagum. Di langit, Su Biwei dan Snapper saling bertukar pandang bingung sebelum senyum pahit muncul di wajah cantik mereka. Mu Chen ini, sungguh luar biasa, ujar Ding Xuan dengan nada serius. Bahkan seseorang yang sangat mendambakan pertempuran sepertinya pun harus mengakui bahwa penampilan Mu Chen sungguh menakjubkan. Dalam hati ia mengakui, jika dirinya yang harus melawan serangan mematikan Pangeran Dunia Bawah, sekalipun bisa lolos hidup-hidup, harga yang harus dibayar pasti sangat mahal. Bukan kebetulan dia mengalahkan Liu Yan. Su Biwei dan Snapper mengangguk. Jika mereka sebelumnya mengira Liu Yan kalah karena meremehkan, kini mereka mengerti bahwa Mu Chen memang sangat kuat dan mampu menaklukkan Liu Yan. Sepertinya setelah keretakan naga Phoenix ini, reputasi Mu Chen akan terkenal di seluruh wilayah utara. Saat dunia dipenuhi desahan kaget, Mu Chen tetap tenang meski wajahnya tampak sangat pucat. Cahaya penghancur langit datura yang dilepaskannya sebelumnya telah menghabiskan sebagian besar energinya. Meskipun ia mampu menahan serangan mematikan Pangeran Dunia Bawah dengan cahaya penghancur langit datura, tubuh Mu Chen sama sekali tidak rileks saat ia menatap tajam ke kejauhan tempat Pangeran Dunia Bawah berdiri. Namun, sikap tanpa emosi sang pangeran kini berubah menjadi muram, tatapannya menjadi dingin dan penuh kebencian. Jelas, kesalahannya membuatnya murka dan amarah membuncah dalam hatinya. Dia tak percaya, gerakan mematikan yang sangat diandalkan berhasil dimentahkan oleh seorang penguasa kelas 3. Bahkan Liu Yan dan Su Biwei pun tidak akan mampu menangkisnya. Haha, sepertinya penilaianku kali ini kurang tepat, tatapan Pangeran Dunia Bawah tajam, seolah ingin menembus Mu Chen, dan suaranya yang rendah bergemuruh karena amarah. Namun, serangan balik sebelumnya pasti telah menguras energi spiritualmu, kan? Lalu apa selanjutnya? Nada Pangeran Dunia Bawah terdengar dingin ketika niat membunuh memuncak, membuat suhu atmosfer turun. Dunia Bawah. Tepat ketika amarah meledak di hati Pangeran Dunia Bawah, raungan bergema dari medan perang di ujung langit yang lain. Raungan itu membuat wajah Pangeran berubah saat ia buru-buru mengangkat kepala untuk melirik. Pusaran air berwarna-warni melahap medan perang Cai Xiao dan Fang Yi dengan dahsyat, sementara singgasana teratai ilahi di bawah Fang Yi menunjukkan tanda-tanda retak. Fang Yi, yang duduk di atas singgasana teratai ilahi, tampak muram saat energi spiritualnya terus mengalir ke singgasana untuk memperkuat pertahanan. Ia kini mengerang dalam hati, karena selama ini ia fokus menonton pertarungan antara Pangeran Dunia Bawah dan Mu Chen, tetapi tak menyangka Mu Chen akan mampu menangkis serangan mematikan pangeran. Hal ini mengejutkannya hingga muncul celah dalam pengendalian energi spiritualnya. Meskipun kelemahan Fang Yi sangat kecil, Cai Xiao telah menangkap kesalahan ini dengan mata tajamnya. Kekuatan yang melahap itu menyebabkan retakan muncul di tahta teratai ilahi, mengurangi kekuatannya secara drastis. Meskipun Fang Yi segera mencoba memperbaiki, ia kehilangan keunggulan yang menentukan. Dalam pertarungan semacam itu, kehilangan kesempatan penentu saja sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Dengan demikian, di bawah pusaran warna-warni yang berputar cepat, kekuatan spiritual Fang Yi terus tertelan. Seiring retakan di singgasana teratai ilahi menyebar, jelas mustahil baginya bertahan lebih lama. Pada titik itu, walau Fang Yi berusaha tetap tenang, ia tak kuasa menahan diri untuk meraung pada Pangeran Dunia Bawah. Jika ia gagal menyingkirkan Mu Chen, Fang Yi pun akan gagal. Mendengar auman Fang Yi, tatapan Pangeran Dunia Bawah berkedip saat ia menggertakkan gigi dan menghentakkan kakinya. Ruang berputar saat sosoknya menghilang. Namun, tepat saat pangeran menghilang, sayap Phoenix raksasa tumbuh dari punggung Mu Chen, dan ketika sayap itu mengembang, sosoknya muncul sekejap sejauh 1000 kaki. Tepat saat Mu Chen menghilang, siluet Pangeran Dunia Bawah muncul di tempat Mu Chen tadi berada. Wajahnya muram saat menatap Mu Chen yang berjaga di kejauhan. Jelas, Mu Chen sudah menduga perpindahannya. Sepertinya kalian berdua kalah.
Senyum sinis muncul di wajah pucat Mu Chen saat menatap pangeran dunia bawah. Oh, kabur seperti tikus sekarang? Pangeran dunia bawah menyeringai dingin, lalu tawanya bergema sebelum ia menghilang lagi. Sosok Mu Chen menghilang ke jarak aman sambil tersenyum tipis. Kenapa pakai cara kotor seperti itu untuk memancingku bertarung? Mu Chen jelas menyadari bahwa pangeran dunia bawah ingin memaksanya duel langsung, tetapi Mu Chen tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Setelah serangkaian pertempuran yang menyiksa, energinya jauh menipis, dan bertarung langsung adalah kebodohan. Ia hanya perlu menunda pangeran, dan timbangan kemenangan akan condong kepadanya, karena ia dapat merasakan bahwa pangeran dunia bawah yang biasanya tenang mulai kehilangan keseimbangan. Justru karena ia mulai kehilangan ketenangan, Mu Chen dapat menghindari pengejaran yang tiada henti itu. Dua bayangan berkelebat di langit, satu mengejar, satunya melarikan diri. Meskipun ada saat-saat kritis ketika mereka hampir bertemu, Mu Chen tak memberi pangeran kesempatan menyerang. Kejar-kejaran kucing dan tikus berlangsung beberapa ronde, dan semua orang bisa merasakan niat membunuh yang semakin kuat di sekitar pangeran dunia bawah. Tatapan jahatnya seperti ingin mencabik-cabik Mu Chen. Ada kilatan lagi saat pangeran berhenti. Ia memelototi Mu Chen dengan tajam, dan tatapan itu membuat Mu Chen menegang, waspada. Pangeran dunia bawah tidak menyerang karena marah, melainkan menarik napas panjang saat amarah yang berkobar di matanya mereda. Bagaimanapun, ia bukan manusia biasa. Ia tahu jika terus maju tanpa strategi, ia tak akan mampu menangkap Mu Chen. Saat tatapan pangeran kembali acuh seperti biasanya, jantung Mu Chen berdebar. Orang ini sulit dihadapi, ketenangannya kembali begitu cepat membuatnya semakin berbahaya. Pangeran melirik Mu Chen dingin sebelum membentuk segel. Cahaya redup keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi dua bayangan kabur. Tubuhnya sendiri ikut kabur, tampak persis seperti dua siluet gelap itu. Suara desing. Ketiga bayangan itu lenyap begitu saja tanpa jejak. Ekspresi Mu Chen berubah saat ia merasakan bahaya mematikan mendekat. Ia membentangkan sayap poenisnya dan segera mundur. Tepat saat Mu Chen mundur, ruang di sekelilingnya terdistorsi saat tiga siluet muncul dari udara tipis dan mengelilinginya. Coba kabur lagi. Kita lihat apa yang terjadi. Ketiga siluet itu berbicara serempak dengan dingin, melancarkan serangan penuh niat membunuh yang langsung mengarah ke Mu Chen. Jika serangan itu mengenai, bahkan meski Mu Chen telah mengolah tubuh naga Phoenix, ia akan terluka parah. Menghadapi serangan tiba-tiba dari pangeran, Mu Chen tak sempat menghindar. Tatapannya melotot panik. Namun, tepat saat pangeran hendak menyerang, suara tertahan mengerikan terdengar di antara langit dan bumi. Di medan pertempuran lain, singgasana teratai ilahi di bawah Fang Yi tak lagi mampu menahan daya lahap yang mengerikan dan meledak dengan dentuman memekakan telinga. Saat tahta teratai ilahi runtuh, Fang Yi langsung terpukul oleh kekuatan penghancurnya. Cai Xiao melirik dingin ke arah Fang Yi yang tersedot ke pusaran air berwarna-warni. Begitu ia dilahap, kematiannya sudah pasti, bahkan jiwanya takkan lepas. Fang Yi berjuang keras namun sia-sia, bahkan memanggil tubuh surgawi penguasa pun tak berpengaruh, karena pusaran itu terlalu kuat. Ekspresi Fang Yi muram, dan ia kehilangan ketenangan sepenuhnya saat menatap pusaran yang mendekat. Fluktuasi berbahaya yang memancar darinya membuat kulit kepalanya terasa geli karena ketakutan. Fang Yi tak kuasa menahan maki. Sambil menggertakkan gigi, ia mengepalkan tinjunya, dan sebuah batu giok merah tua muncul di tangannya. Tanpa ragu ia menghancurkannya. Potongan giok kuno itu pecah berkeping-keping, dan ketika ruang di sekitar Fang Yi berubah kacau, terbentuk lubang hitam spasial yang menelannya sebelum langsung lenyap. Saat Fang Yi menghilang, suaranya bergema di langit dan bumi dengan amarah membara, "Aku akan ingat penghinaan hari ini dan membalasnya di masa depan." Para kuat yang tak terhitung jumlahnya tercengang menyaksikan kejadian itu sebelum terhenyak. Ternyata Fang Yi memilih melarikan diri. Giok kuno yang dihancurkan adalah harta pelindung yang diberikan pavilion ilahi kepadanya. Setelah hancur, harta itu dapat menembus ruang dan memungkinkan seseorang melarikan diri. Oleh karena itu, Fang Yi melarikan diri dari celah naga Phoenix, yang berarti ia kehilangan kesempatan bersaing memperebutkan warisan naga Phoenix. Cai Xiao menatap dingin ke arah Fang Yi yang melarikan diri, lalu sosoknya lenyap begitu saja. Di seberang langit, serangan tiga bayangan itu mendarat brutal untuk membunuh Mu Chen, tetapi tatapan Mu Chen yang tadinya panik tiba-tiba menjadi tenang, dan seringai mengejek muncul di wajahnya. "Maaf, tapi kami menang." Mendengar ucapan Mu Chen, hati pangeran dunia bawah tersentak, dan tatapannya penuh kebencian. Apapun yang terjadi, ia takkan membiarkan bocah ini lolos begitu saja.
Niat membunuh yang menyelimuti pangeran melonjak saat 3 pukulan dahsyat menyerbu ke arah kepala Mu Chen dengan kecepatan kilat. Namun tepat saat aura pukulan hendak mendarat, sebuah tangan dingin seperti hantu menempel di punggung pangeran, dan suara dingin terdengar, membuatnya membeku. Lakukan gerakan lagi, dan kau akan mati. Di langit, energi spiritual yang agung menyapu bagaikan badai. Lalu, tiba-tiba, energi itu membeku di bawah suara dingin gadis itu. Semua orang menatap ke langit, pupil mereka mengecil. Pada saat itu, Mu Chen melangkah ke dalam kehampaan. Bayangan gelap dari 3 sosok kabur memenuhi seluruh ruang. Tepat saat pukulan-pukulan dahsyat hendak mendarat pada Mu Chen, dengan niat membunuh yang cukup kuat untuk menimbulkan luka serius, sebuah intervensi terjadi. Dari balik ketiga siluet gelap itu, tangan mungil gadis muda itu menepuk punggung salah satu siluet. Energi spiritual mengerikan yang terkumpul di telapak tangannya membuat siluet itu menegang dan membeku. Pukulan yang hendak mendarat di Mu Chen terhenti seketika. Udara di langit membeku, dan tiba-tiba semuanya hening. Tak seorang pun berani mengusik keheningan itu. Tatapan Pangeran Netherworld berkelebat liar, berganti-ganti antara kebencian dan ketakutan. Perubahan itu membuat sikapnya yang semula dingin berubah drastis. Pangeran Netherworld kemudian melirik Mu Chen, kedengkiannya tampak jelas di wajahnya. Jika saja ia memiliki waktu lebih banyak, ia pasti sudah menghabisi Mu Chen saat itu juga. Namun, ia tidak menyangka Cai Xiao akan bergerak lebih cepat lagi. Dengan kemunculannya di belakangnya, jelas bahwa Fang Yi telah kalah dalam pertempuran ini. Kekalahan Fang Yi berarti rencananya untuk menghadapi Mu Chen pun ikut runtuh. Mu Chen melirik Pangeran Netherworld, yang matanya berkilat-kilat liar, lalu tersenyum. Meskipun pukulan-pukulan mematikan hampir mengenai dirinya, tak ada sedikit pun ketakutan di matanya. Ia hanya menarik kembali sayap Phoenix di punggungnya, yang kemudian berubah menjadi titik-titik cahaya dan menghilang. Kalian berdua telah kalah, kata Mu Chen sambil melirik Pangeran Netherworld. Kau mencari kematian? Ujar Pangeran Netherworld dengan suara rendah yang mengancam. Seolah tak percaya, setelah nyawa Mu Chen hampir berada di ujung tanduk, pemuda itu sama sekali tidak takut. Kau tak akan berani menukar nyawamu dengan nyawaku. Mata gelap Mu Chen menatap tajam ke arahnya, seringai mengejek muncul di wajahnya. Pupil mata Pangeran Netherworld mengecil. Meskipun Mu Chen sudah berada di ujung tanduk, aura yang terpancar dari tubuhnya masih sepenuhnya menekan dirinya. Di bawah tatapan Mu Chen yang tak kenal takut itu, muncul rasa takut yang halus di hati Pangeran Netherworld. Ia membenci perasaan itu, namun ia sadar, seperti kata Mu Chen, bahwa ia tidak memiliki keberanian untuk mati bersamanya. Tatapan Pangeran Netherworld berkilat, lalu ia menarik napas panjang dan menoleh ke Cai Xiao. Kita hentikan saja di sini. Tak ada gunanya duel ini dilanjutkan. Cai Xiao melirik ke arah Mu Chen, yang membalas dengan anggukan. Tujuan mereka hanyalah mendapatkan warisan naga Phoenix, bukan memaksa Pangeran Netherworld sampai ke titik putus asa. Lagi pula, bahkan seekor kelinci yang terdesak pun akan menggigit balik, apalagi Pangeran Netherworld yang merupakan seekor serigala buas. Pangeran Netherworld dan Cai Xiao bukanlah orang yang akan melanggar janji. Keduanya menarik kembali kekuatan mereka hampir bersamaan, dan badai energi spiritual pun perlahan mereda. Sosok Pangeran Netherworld berkelebat, lalu muncul ribuan mil jauhnya, menatap Cai Xiao dan Mu Chen dengan waspada. Mu Chen menghela napas lega. Ia telah menguras terlalu banyak energi spiritual di dalam tubuhnya. Jika pertempuran itu berlanjut, ia pasti dalam bahaya besar. Untung saja Cai Xiao berhasil mengalahkan Fang Yi lebih dahulu. Luar biasa, ucap Mu Chen sambil mengacungkan jempol pada Cai Xiao. Meskipun ia belum pernah berhadapan langsung dengan Fang Yi, ia tahu orang itu menduduki peringkat pertama dalam catatan naga Phoenix, dan reputasinya bahkan lebih kuat daripada Pangeran Netherworld. Selain itu, setelah merasakan sendiri kekuatan Pangeran Netherworld, Mu Chen benar-benar kagum bahwa Cai Xiao mampu mengalahkan Fang Yi yang bahkan lebih kuat. Ekspresi dingin Cai Xiao sedikit menghangat, dan senyumnya memikat banyak orang. Tatapan mereka pun tak lepas darinya, penuh rasa hormat dan kekaguman, karena kekuatan Cai Xiao memang melampaui ekspektasi semua orang. Kau juga cukup hebat. Sepertinya aku tak salah menilai. Cai Xiao tersenyum lembut, menatap Mu Chen dengan penuh penghargaan. Dalam pertempuran ini, jika Mu Chen tidak berusaha sekuat tenaga menahan Pangeran Netherworld, ia pasti tidak akan bisa mengalahkan Fang Yi. Aku hampir kalah, jawab Mu Chen sambil tersenyum getir. Ia sadar, dengan kekuatannya sekarang sebagai penguasa tingkat 3, jika harus melawan Pangeran Netherworld secara langsung,
ia hanya bisa bertahan sebentar. Sekali pertempuran serius dimulai, peluang menangnya hampir tak ada. Bagaimanapun, Pangeran Netherworld setara dengan penguasa tingkat 5, kekuatan yang bahkan bisa membuatnya menjadi penguasa wilayah Daluo. Maka, sehebat apapun trik yang dimiliki Mu Chen, mengalahkan Pangeran Netherworld seperti ia mengalahkan Liu Yan adalah hal yang mustahil. Fakta bahwa kau, seorang penguasa kelas 3, bisa menahan dirinya saja sudah luar biasa. Jika kalian berada di tingkat yang sama, dia pasti bukan tandinganmu, kata Chai Xiao dengan tulus. Mendengar pujian dari gadis secantik itu, ego Mu Chen seketika membumbung tinggi, dan ia tak bisa menahan jantungnya yang berdebar cepat. Setelah memuji Mu Chen, Chai Xiao melirik Pangeran Netherworld sebelum berkata acuh, kau masih belum pergi? Ekspresi Pangeran Netherworld mengeras. Ia menatap keduanya dengan dingin, lalu berkata, Istana Netherworld akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Tapi saat kita bertemu lagi nanti, kuharap kau tak perlu bergantung pada seorang gadis untuk menyelamatkanmu. Mu Chen tersenyum tipis. Kalau kita bertemu lagi, kaulah yang harus berhati-hati. Meskipun saat ini sulit baginya mengalahkan Pangeran Netherworld, Mu Chen yakin ia akan segera mengejarnya. Dan saat itu tiba, jika Pangeran Netherworld masih berani memojokkannya seperti hari ini, Mu Chen akan membuatnya menyesal. Karena saat itu kekuatannya akan meningkat pesat. Ucapan yang sombong, cibir Pangeran Netherworld. Sebagai tokoh muda terkuat di wilayah utara, kesombongannya memang tinggi. Ia merasa tidak masuk akal jika Mu Chen berpikir bisa melampauinya. Baginya, jika Chai Xiao tidak muncul, Mu Chen pasti sudah mati. Tak ingin berlama-lama di tempat ini, Pangeran Netherworld hanya melirik tajam pada Mu Chen dan Chai Xiao, lalu menjelma menjadi aliran cahaya yang melesat menembus langit, lenyap di cakrawala. Ia tahu, demi mendapatkan warisan naga Phoenix, Chai Xiao tak akan membiarkannya mendekat. Karena tak ada lagi gunanya bertahan, ia memilih pergi, dan akan menyelesaikan urusan ini di masa depan. Kau dalam masalah, Mu Chen, ucap Chai Xiao sambil tersenyum menggoda, menatap sosok Pangeran Netherworld yang menghilang. Mu Chen membeku sesaat. Aku bukan dari wilayah utara. Setelah Dragon Phoenix Rift berakhir, aku akan pergi. Tapi kau berasal dari wilayah Daluo, jadi kau akan bertemu lagi dengan Fang Yi dan Pangeran Netherworld. Saat itu, goda Chai Xiao. Mu Chen mengangguk. Menyinggung dua tokoh terkuat di catatan naga Phoenix memang bukan hal baik. Tapi sepanjang hidupnya, Mu Chen sudah menyinggung banyak musuh kuat. Semua itu ia anggap ujian dan tempaan, bukan ancaman. Ia tidak takut pada bahaya semacam itu. Sebaliknya, ia justru menantinya. Karena tekanan seperti inilah yang membuatnya semakin kuat. Kalau kau khawatir, ikutlah denganku setelah Dragon Phoenix Rift berakhir. Aku bisa membawamu ke tempat yang lebih cocok daripada wilayah Daluo. Mungkin di sana kau bisa mendapatkan kondisi kultivasi yang lebih baik, tawar Chai Xiao dengan senyum lembut. Kemampuan Chai Xiao sendiri sudah cukup membuktikan betapa luar biasanya latar belakangnya. Bahkan Mu Chen yakin, tidak ada siapapun di wilayah utara yang bisa menandingi asal-usul gadis ini. Jika ia ikut dengannya, mungkin memang ia akan memperoleh keuntungan besar. Namun, Mu Chen hanya menggeleng pelan. Ia tidak suka bergantung pada orang lain. Ia lebih memilih menempuh jalannya sendiri, mengandalkan kekuatannya untuk menjadi penguasa sejati. Jangan khawatirkan aku. Lain kali, aku akan membantumu menghadapi mereka, kata Mu Chen sambil tersenyum. Chai Xiao menaikkan alisnya mendengar penolakan sopan itu. Namun, ia tidak mengejek, malah tersenyum lembut. Baiklah, kalau begitu, kuharap saat kita bertemu lagi, kau sudah membawa kabar baik. Mu Chen tersenyum dan mengangguk mantap. Chai Xiao lalu melirik ke arah kerumunan tatapan penuh rasa takut dan hormat, kemudian menatap langit, tempat Su Biwei, Snapper, dan Ding Xuan berdiri. Ia berkata pelan, apakah kalian punya pendapat tentang penerimaan warisan naga Phoenix ini? Mendengar itu, Su Biwei, Snapper, dan Ding Xuan saling berpandangan, lalu menghela napas pelan. Bahkan Fang Yi dan Pangeran Netherworld sudah dikalahkan, jadi siapa yang berani menentang? Mereka hanya menggeleng pelan. Terima kasih banyak, ucap Chai Xiao dengan senyum memukau, yang membuat pesonanya bahkan menutupi kecantikan Su Biwei dan Snapper. Mu Chen menatap ke arah puncak panggung naga Phoenix, tempat cahaya keemasan menyala terang, seolah menyimpan rahasia agung dan misterius. Kegembiraan pun membuncah di hatinya. Warisan naga Phoenix akhirnya menjadi milik mereka.
Di langit, badai energi spiritual perlahan mereda. Pertempuran yang mendebarkan akhirnya mencapai puncaknya. Dua sosok yang berdiri di udara menjadi pusat perhatian semua orang. Di tengah tatapan panas yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen menatap tajam ke arah puncak panggung naga Phoenix. Cahaya keemasan berkilauan terang di sana, dan teriakan kuno dari naga dan Phoenix bergema di udara. Di sanalah letak warisan naga Phoenix. Panggung naga Phoenix tampaknya merasakan bahwa jumlah pesaing telah berkurang drastis. Gelombang cahaya emas mengalir deras dari puncak panggung, lalu mengembun membentuk tangga emas. Dan di ujung tangga itu, warisan naga Phoenix menanti. Ambil hadiahnya, ucap Cai Xiao sambil tersenyum lembut. Tatapannya tertuju pada tangga emas itu. Setelah semua pertempuran sengit dan berdarah, akhirnya mereka sampai di sini. Kini, sudah waktunya untuk menuai hasil dari kerja keras mereka. Mu Chen mengangguk. Ia dan Cai Xiao muncul di depan tangga emas itu, melangkah maju di bawah tatapan iri banyak orang. Di belakang mereka, Su Biwei, Snapper, dan Ding Xuan juga mengikuti. Meskipun mereka tak bisa mendapatkan warisan di tingkat tertinggi, mereka tetap bisa memperoleh banyak keuntungan di tingkat yang lebih rendah. Rombongan itu menaiki tangga emas hingga akhirnya berhenti. Mu Chen mendongak dan melihat sebuah altar emas raksasa di ujung tangga. Altar itu berbentuk seperti naga dan Phoenix yang saling melingkar, memancarkan aura kuno yang membuat dunia seolah kembali ke masa purba. Aura itu meluas perlahan, semakin lama semakin menindas, hingga ruang di sekitarnya terasa membeku dan menggumpal. Hanya 10 anak tangga yang tersisa menuju puncak altar, namun 10 langkah itu terasa seperti jarak antara hidup dan mati. Aura yang terpancar dari naga dan Phoenix begitu dahsyat hingga seolah dapat mencabik siapapun yang mencoba mendakinya menjadi daging cincang. Aura penindasan di sini, gumam Cai Xiao dengan kening berkerut. Ia bisa merasakan aura mengerikan yang berasal dari 10 anak tangga terakhir. Ia tahu, jika melangkah maju, aura itu akan segera menyelimuti dan menghancurkannya. Aura itu bahkan lebih menakutkan daripada tekanan yang ada di kolam naga Phoenix. Konon, ketika naga dan Phoenix sejati gugur, hati mereka jatuh di tempat ini dan berubah menjadi panggung naga Phoenix, menyegel warisan mereka di dalamnya. Tak heran jika aura di sini merupakan yang paling kuat di seluruh celah naga Phoenix. 10 anak tangga di depan itu adalah ujian terakhir dari warisan naga Phoenix, ujar Cai Xiao pelan. Mereka disebut anak tangga naga Phoenix. Hanya mereka yang berhasil menaikinya yang dapat memperoleh warisan sejati. Mu Chen menggertakkan giginya. Ia bisa merasakan betapa menakutkannya aura itu. Jika bukan karena ia telah melatih tubuh naga Phoenix, mungkin tubuhnya sudah hancur lebur. Selama bertahun-tahun, banyak ahli kuat mencapai tempat ini, lanjut Cai Xiao. Namun bahkan yang paling elit pun hanya mampu mencapai anak tangga ke-9. Oh! Cai Xiao menatap ke depan dengan ekspresi serius. Jadi, tak ada satupun yang berhasil mencapai langkah terakhir itu? Mu Chen menatap ujung tangga yang diselimuti cahaya keemasan, tempat aura menindas naga Phoenix memancar paling kuat. Tidak mudah bagiku untuk menyerah, gumamnya mantap. Cahaya tekad membara di matanya. Tanpa ragu sedikit pun, ia mengangkat kakinya dan melangkah ke anak tangga naga Phoenix. Begitu kaki Mu Chen menginjak anak tangga pertama, raungan naga bergema mengguncang langit. Aura menindas yang menakutkan langsung menyelimuti tubuhnya. Tubuhnya terasa seberat gunung, tapi ia menggertakkan gigi dan terus melangkah dengan langkah gemetar. Keringat menetes deras dari tubuhnya, otot-ototnya bergetar menahan tekanan luar biasa, seolah-olah kulit dan dagingnya akan robek kapan saja. Cai Xiao menyusul di belakangnya. Meskipun dia jauh lebih kuat, langkahnya pun terasa berat, tanda bahwa tekanan di sini juga sangat besar baginya. Sementara itu, Su Biwei, Snapper, dan Ding Xuan di belakang sudah kesulitan hanya untuk tetap berdiri. Setiap langkah terasa seperti disayat ribuan bilah pisau. Semua mata menatap kelima sosok yang perlahan naik ke atas tangga naga Phoenix. Semua ingin tahu, sampai sejauh mana mereka bisa melangkah. Di tengah sorotan itu, langkah Mu Chen akhirnya berhenti di anak tangga ke-6. Tubuhnya bergetar hebat, kulitnya terbelah, darah menetes dari punggungnya. Aura naga Phoenix terlalu kuat bahkan untuk tubuhnya sendiri. Cai Xiao berada tepat di belakangnya, keringat mengucur di dahi. Ia pun tak berani meremehkan tekanan di sini. "Kau masih ingin terus lanjut?" tanya Cai Xiao dengan suara berat, menatap darah yang mengalir di tubuh Mu Chen. Mu Chen tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, matanya dipenuhi tekad. Lalu ia kembali melangkah.
luka terbuka di bahunya. Darah muncrat, mengalir hingga menetes ke kakinya, meninggalkan jejak merah di anak tangga emas itu. Wajah Mu Chen kini penuh luka, darah mengaburkan pandangannya, tapi ia tetap melangkah maju. Langkahnya akhirnya berhenti di anak tangga ke-8. Tubuhnya berlumuran darah, tekanan menindas hampir membuatnya meledak. Cahaya keemasan gelap berdenyut di dalam tubuhnya, darah esensi naga Phoenix bekerja keras memperbaiki kerusakan tubuhnya. Tanpanya, tubuh Mu Chen pasti sudah hancur berkeping-keping. Ia nyaris tak bisa lagi mendengar dunia luar. Hanya ada tekanan berat seperti gunung yang terus menindihnya. Cai Xiao berdiri di sampingnya di anak tangga ke-8. Keringat menetes dari lehernya yang pucat, wajahnya memucat, napasnya tersengal. Ia menatap Mu Chen dengan khawatir. Barulah ia memahami, mengapa selama ini tak ada yang mampu mencapai anak tangga ke-10. Menurut perhitungannya, bahkan dirinya hanya bisa sampai pada langkah ke-9. Lebih dari itu, tubuhnya akan meledak. Sementara itu, Su Biwei, Snapper, dan Ding Xuan berhenti di anak tangga ke-6. Mereka sadar itu batas mereka. Jika memaksa maju, tubuh mereka akan hancur. Mereka duduk bersila, memandangi sosok Mu Chen yang berlumuran darah dengan tatapan penuh hormat dan kagum. Mu Chen hanyalah seorang Suffren kelas 3, namun ia berhasil mencapai langkah ke-8. Tekanan yang ia tanggung begitu besar, bahkan sedikit saja goyah, tubuhnya akan hancur. Kini mereka paham, semua keajaiban yang pernah Mu Chen ciptakan, bukanlah keberuntungan. Itu adalah hasil dari keteguhan dan kerja kerasnya sendiri. Cai Xiao mengusap keringat di dagunya, lalu menatap Mu Chen yang berlumuran darah. Jangan lanjutkan lagi, katanya serius. Darah mengering di wajah Mu Chen, membentuk kerak merah gelap. Kau bisa naik, suaranya parau dan serak. Cai Xiao menggigit bibir, lalu mengangkat kaki. Energi spiritual melingkupi tubuhnya, menahan tekanan luar biasa itu. Dengan langkah berat, akhirnya ia menginjak anak tangga ke-9. Desahan kagum bergema dari semua orang yang menyaksikan. Dalam sejarah celah naga Phoenix, hanya segelintir orang yang pernah mencapai langkah ke-9. Di tengah keributan itu, Mu Chen, yang kini seperti sosok berdarah, mengangkat kepalanya. Pandangannya tertuju ke puncak panggung naga Phoenix. Cahaya keemasan berkilauan di sana, seolah naga dan Phoenix sejati menari mengelilinginya, memancarkan tekanan yang cukup untuk menghancurkan segalanya. Namun Mu Chen mengepalkan tinjunya erat. Ia tahu, jika melangkah lagi, tubuhnya mungkin akan pecah berantakan. Tapi, dalam pandangan kaburnya, sosok ramping muncul. Seorang gadis berambut hitam panjang, bermata jernih. Luo Li. Gadis yang selalu menjadi sumber tekadnya. Ia pasti sedang menanggung beban besar demi menyelamatkan klan Dewa Luo. Dan Mu Chen telah berjanji padanya, bahwa ia akan menjadi penguasa terkuat di dunia ini. Matanya yang buram kembali bersinar. Jalan menuju kekuasaan sejati tak akan pernah bebas dari penderitaan. Jika ia menyerah di sini, bagaimana bisa ia menepati janjinya? Seruan kaget terdengar. Su Biwei dan Snapper menatap dengan takjub. Sosok yang tadinya nyaris tumbang itu tiba-tiba memancarkan aura agung. Ia meraung keras ke langit, dan melangkah. Langkah ke-9. Cai Xiao terperanjat. Darah kembali memancar dari tubuh Mu Chen, tapi ia tidak berhenti. Dengan geraman terakhir yang mengguncang hati, Mu Chen melangkah sekali lagi. Semua orang terdiam, ngeri sekaligus kagum. Langkah ke-10. Mu Chen berdiri di puncak tangga naga Phoenix, dan seketika tubuhnya meledak dalam semburan darah. Darah muncrat ke segala arah. Tubuh fisik Mu Chen telah meledak.